Oke, makasih kakak-kakak sudah bergabung di pertemuan kali ini. Terdengar jelas suara saya kakak-kakak? Jelas Kak, jelas, jelas. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan kakak-kakak dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti tatap maya kali ini. Seperti biasa mengawali tatap maya kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Saya minta salah satu dari peserta dapat memimpin doa pada pertemuan kali ini. Silakan kakak-kakak. Siapa yang berkenan mau pimpin doa pada pertemuan kali ini? Persilakan kakak-kakak. Bisa raisen kakak-kakak atau langsung saja? Karen bisa Karen? Oke, Karendo. bisa Kak. Bisa Kak. Oke, siap. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi sini saya akan memandu doa dengan ajaran Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bislamin dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zikni ilmu warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Karen Hardy telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat lagi dalam menerima materi sampai akhir. Saya ingatkan lagi kembali ke kakak Amin. untuk pertemuan kali ini kita cuma 1 JP, 1 jam pembelajaran. Ada 45 menit. Jadi insya Allah ke depannya kita maksimalkan 1 JP ini dan mudah-mudahan kakak-kakak aktif sampai uh, kegiatan akhir. Oke, selanjutnya kakak-kakak saya izin share screen. Oke, kakak-kakak sudah ada? Belum ada Kak? Belum ada. Oke, ada. Wah, sementara ini. Oh iya, sudah muncul Kak. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi untuk kakak-kakak mengingatkan kembali lagi, kita sudah masuk di modul 1.1 untuk refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK, dan di sini dalam kurung tatap maya ketiga, kuatkan pemahaman 2. Selanjutnya untuk slide berikutnya, sesuai kesepakatan kita bersama, jadi jangan bosan-bosan kakak-kakak ya. Di sini saya akan mengingatkan kesepakatan-kesepakatan kita yang telah kita sepakati bersama. Untuk kesepakatan ini lagi, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, itu yang kedua. Selanjutnya
hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya. Selanjutnya menghargai waktu bersama. Selanjutnya maksimalkan fitur chat. Jadi jika ada pertanyaan atau bisa mengemukakan pendapatnya bisa lewat fitur chat. Selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kalau ada yang suka bertanya, yang mau bertanya atau yang mau memberikan masukan pendapatnya, bisa klik raise hand sebelum bertanya. Dan terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi di sini ada poin yang terakhir, gangguan teknis ini gangguan jaringannya kakak-kakak. Jadi saya harap maklum kalau ada kakak-kakak yang mengalami kendala di jaringan. Selanjutnya kakak-kakak kita masuk tujuan. Jadi di sini tujuan ada tujuan luas dan capaian akhir pelatihan. Kira-kira saya mohon kesediaan dari kakak-kakak bisa membacakan untuk slide ini. Kira-kira ada yang bisa raise hand atau langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Silakan Kak Rain atau Kak Fatma atau Kak Marni atau Kak Ane. Silakan kakak. Oke, boleh. Ayo Jadi silakan kakak. tujuan, oke, terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan membacakan untuk tujuan kita dalam mengikuti diseminasi ini. Yang pertama, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian yang capaian akhir pelatihan yaitu pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ane telah membacakan slide ini. Jadi seperti apa yang Kak Ane sampaikan untuk tujuannya, di sini ada tujuan luas ya kakak-kakak. Jadi di tujuan luas ini kita akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan. Menyenangkan dan refleksif. Sedangkan capaian akhirnya seperti apa yang Kak Ane sampaikan, guru mampu. Di sini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya kakak-kakak, kita masuk di tujuan. Nah ini masih tetap tujuan tadi itu tujuan luas dan capaian akhir pelatihan, dan sekarang tujuan capaian pembelajaran khusus modul. Jadi barangkali ada yang kakak-kakak bisa bersedia lagi untuk membacakan tujuan khusus untuk modul ini. Saya persilakan lagi. Silakan kakak-kakak. Ya Kak, saya mencoba Oke, Kak. siap. Oke, Ya, terima kasih silakan atas Kak. kesempatan yang diberikan. Jadi tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Reynaldi yang telah membacakan slide ini. Jadi di sini ada dua tujuan khusus ya. Jadi di tujuan khusus ini yang pertama itu memahami siswa dapat memahami konsep pentingnya melakukan refleksi hubungan dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua mengimplementasikan
atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di sini. Ini halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita fokus ke sini menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Selanjutnya di sini ada agenda. Agendanya ada 2. Yang pertama itu analisis tulisan refleksi. Jadi agenda kita hari ini kita akan menganalisis apa-apa saja tulisan refleksi kita. Kemudian yang kedua, kita akan berbagi hasil analisis. Jadi kita akan bagikan ke peserta lain atau ke kakak-kakak yang lain. Itu hasil analisis. Kemudian lanjut lagi analisis tulisan refleksi. Oke, jadi sebelum ke slide selanjutnya, kira-kira mengapa kita melakukan refleksi? Ini pertanyaan kayaknya ada di materi yang awal ya, yang saya sudah tanyakan di waktu tatap maya awal. Kenapa kita melakukan refleksi? Kira-kira ada bisa kakak yang bisa memaparkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya? Silakan raisen atau bisa dituliskan di kolom chat. Mengapa kita melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak. Oke, di sini ada Kak Ane lagi. Jadi dipersilakan untuk Kak Ane. Oke, silakan Kak Ane. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tujuan kita melakukan refleksi atau menulis refleksi, pertama melakukan refleksi yaitu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang kita miliki terkait apa yang sudah kita lakukan. Jadi di sini terkait dia sesuatu yang sudah istilahnya tercapai ataupun yang belum tercapai. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana kita sudah memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian sejauh mana juga atau apa-apa saja yang belum kita maksimal yang belum maksimal dalam kita melaksanakan tugas kita untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi gunanya refleksi untuk itu. Kemudian untuk dalam menulis refleksi, kalau menurut saya itu sangat penting ternyata. Karena kita manusia ini kan sering lupa. Jadi ketika kita memiliki catatan untuk menulis sebuah refleksi, jadi kita bisa membuka kembali, mengingat kembali apa-apa yang sudah kita tulis misalnya di refleksi awal gitu. Jadi apa saja kekurangan kita, apa saja kelebihan kita yang sudah kita terapkan, nah itu menjadi alat ukur kita, alat ukur untuk diri kita untuk bisa memperbaiki apa yang belum terlaksana atau maksimal dan mungkin lebih meningkatkan apa yang sudah maksimal yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi gunanya untuk mencatat itu agar supaya kita tidak lupa. Kita bisa mengkoreksi lagi gitu tulisan-tulisan kita terkait dengan refleksi yang sudah kita lakukan ataupun terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ane. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Ane yang telah memberikan pendapatnya tentang apa itu refleksi dan mengapa harus menulis refleksi. Selanjutnya kakak ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang mengapa kita melakukan refleksi. Ada kakak? Silakan kakak. Oke, di sini ada Kak Fatmawati yang sudah raisen.
Dipersilakan Kak Fatmawati. Ya, analisis tulisan refleksi itu bertujuan untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi yang telah kita berikan kepada peserta didik. Kemudian kita dapat melihat kembali segala kekurangan maupun kelebihan kita terhadap pembelajaran yang telah kita berikan terhadap siswa tersebut. Sekian. Oke, terima kasih untuk Kak Fatmawati yang telah memberikan pendapatnya tentang analisis tulisan refleksi. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Fatmawati. Selanjutnya, kira-kira dari kakak-kakak yang lain, ada kakak-kakak? Bisa dimaksimalkan kolom chat kakak-kakak. Kalau suka menulis atau ada pendapatnya yang sudah ditulis, kemudian belum bisa disampaikan secara langsung, bisa dimaksimalkan kolom chat, dikirim saja di kolom di chat. Ada kakak-kakak? Cek. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak ya. Mohon maaf lagi, saya terlempar, jaringannya kurang bagus. Saya izin screen kembali kakak-kakak. Oke, terdengar suara saya kakak-kakak? Bisa terdengar? Ada. Ya, ada. Oh, siap. Oh, jadi di sini sudah ada Kak Ane telah menuliskan di kolom chat. Intinya, saya bacakan ya. Intinya, apa saja yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan terkait pelaksanaan pembelajaran itu sebaiknya selalu direfleksikan. Oh, jadi terima kasih untuk Kak Ane telah menuliskan pendapatnya di kolom chat lagi. Jika ada kakak-kakak yang ini lagi lanjutannya, karena melalui refleksi kita bisa tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita sebagai pendidik. Jadi itu ya menurut Kak Ane. Kira-kira kalau ada kakak-kakak yang lain bisa dimasukkan di kolom chat pendapatnya.
Oke, jadi saya lanjut ke kakak ya. Jadi itu mengapa kita melakukan refleksi untuk analisis tulisan refleksi. Selanjutnya kita masuk di slide A. Ini yang saya bilang ke kakak. Di sini kita akan di slide ini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi pertanyaannya di sini ada 6 kakak. Bisa terbaca ke kakak? Bisa terlihat jelas? Bisa, Kak. Oke, jadi kita akan melakukan analisis. Saya akan bagikan satu link untuk spreadsheet. Kemudian kakak akan masuk di link itu dan di situ sudah tersedia nama kakak. Jadi kakak tinggal masuk di nama kakak kemudian akan menjawab 6 pertanyaan yang telah disediakan ini. Jadi kita akan menuliskan apa-apa saja analisis kita atau refleksi kita selama mengikuti pembelajaran, dimulai dari nomor 1 ini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Dan kedua, mana perasaan saya, apa yang pikirkan setiap kali harus refleksi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Itu yang ketiga kakak. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Itu yang kelima. Dan yang terakhir kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Untuk menganalisis ada 6 pertanyaan. Kemudian ini kakak. Sebenarnya kita akan masuk di Fikjam kakak, tapi saya sudah masuk di Fikjam ternyata untuk kolom analisis, untuk kolom ini 6 pertanyaan tidak ada kakak. Jadi saya gunakan spreadsheet. Saya bagikan ke kakak linknya. Nanti kalau ada kendala, bisa kakak tanyakan langsung ke saya. Saya bagikan di kolom chat kakak. Siap, Kak. Ada kakak sudah ada di kolom chat? Siap, sudah. Oh iya. Jadi kakak bisa masuk di situ, kemudian lihat nama kakak masing-masing, diisi di nama kakak masing-masing itu pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Sudah tersedia di situ kakak. Ada yang sudah masuk? Minta akses, Kak. Minta akses. Oh, diminta akses di situ. Iya. Iya. Oke, sabar kakak.
Sabar kakak, sabar. Dia ambilkan ikat rambut mama di pintu kamar mandi. Oh enggak, di atas. Oh pinjam adek punya jadul. Aduh, masih berputar-putar saya punya kak. Ah, bisa. Sabar kak. Ya putar-putar. Hei. Oke kakak. Jadi di sini ah tidak bisa saya kasih akses ke kakak. Jaringan saya tidak bagus. Atau begini kak, ini kan ada pertanyaannya. Bisa kakak screenshot di Word kakak, supaya tidak memakan waktu lama daripada menulis, dikerjakan di Word dulu kakak. Nanti saya bagikan Maksudnya kembali itu link. soalnya ini di screenshot. Iya, ada 6 soal itu dikerjakan dulu di Word kakak. Pinjam HP. Pinjam.
Boleh diperjelas Bisa dulu sedikit itu layarnya. perbesar lagi. Ya, maaf, maaf, Bu, foto ini. Ini Kurang jelas. ini bisa. Sebentar, aku mau udah dari tadi HP ini. Daripada orang menunggu aksesnya, ini bisa kakak Ya, atau saya kirim di ini, bisa kakak di grup. Sudah, Kak, bisa, bisa. oke, bisa. Oke, Bisa. oke siap kakak. Sambil menunggu linknya kakak ya, dikerjakan saya supaya waktunya tidak tidak habis di situ kakak. Untuk kakak. Atau naik pulpen. Bagaimana Kak Fatmawati? Bisa Kak Fatmawati? Insya Allah masih berusaha ini mau cari Oh, jawabannya. oh iya ya. Cuman 6 nomor Kak. Karen, bagaimana Karen? Siap Kak, siap sementara cari jawaban dulu. Oh iya. Dikerjakan di Word saja dulu Kak. Karen dikerjakan di Word dulu. Setelah dikerjakan di Word Kak, kemudian Kemarin dikirimnya ini bisa. bagaimana? Ya, nanti saya kirim kembali itu link ke kakak. Jadi kakak tinggal mau copy kalau sudah selesai daripada mau tunggu saya punya supaya waktunya kita bisa maksimalkan sama-sama. Karen sudah masuk di link. Link ini kayak nggak bisa masuk Link kayak di tadi minta akses. iya link. Iya itu. Sementara ada ini cuman masih berputar-putar jaringan untuk itu. Jadi daripada menunggu yang itu, semuta lama di situ, jadi kerjakan saya di Word kakak-kakak, tidak apa-apa. Silakan kakak-kakak. Kenapa tidak bisa?
Cek Kane, Karein, Kak Fatmawati. Ya, sementara ini Pak. Kak. Bisa akses kembali ininya, linknya. Bisa diakses kembali, Kak. Oh, mencoba lagi. Coba. Dicoba lagi, Kak. Atau saya kirim ulang lagi? Ya. Oh. Bisa. Sudah bisa? Sudah. Bisa. Bisa masuk, Kak? Jawabannya langsung ditulis. Sudah. Bisa apa namanya? Jawabannya bisa diketik di sini di dalam kolom ini? Oke, sudah bisa. Atau iya, Kak Fatma, kayaknya langsung diketik di situ, di spreadsheet-nya. Oke. Nomor berapa ini? Tuh. Bagaimana saya menulis refleksi selama itu pembelajaran dari nol 1 hingga modul 3? Bagaimana? Ya, bongkar pasang. Kasih mati dulu laptop ini. Cek, sudah bisa akses di linknya, Kakak? Cek ke Ane, Bisa, Kak. Bisa. Oh, Bisa. jadi untuk Saya pengerjaan. sudah. Cuman mau Iya. tulis nama ini masing-masing atau? Tidak usah, Kak. Ada nama nggak kan usah. di ini. Iya. Jangan sampai jawabannya tertulis di ini apa? Peserta yang lain. Di situ kan sudah terbagi. Ada Kak Oh, iya, Marni, iya. Kak Ane, Kak Fatmawati, Kak Rein. Jangan sampai tertulis di nama kakak-kakak yang lain jawabannya. Mohon maaf ini minta petunjuk di kolom itu saya tidak bisa mengetik. Tidak bisa mengetik. Tidak bisa diketik, kenapa? Bagaimana, Kak? Ulang, Kak. Di dalam kolom jawabannya saya tidak bisa muncul huruf yang saya ketik, kenapa? Atau memang tidak dijawab di situ? Di kolom ini, di kolom namanya Kak Fatmawati tidak bisa diketik. Diklik 2 kali, Iya. Kak, di ininya. Diklik 2 kali. Oh, diklik 2 kali di link. Iya. Enggak di ininya. Di ini pas mau kolomnya. ketik di kolom. Oh. Iya. Coba dulu.
Kayaknya tidak bisa, Kak. Atau jaringan Tidak sama bisa. saya mungkin. Tidak Oh, bisa. kalau saya sih, kalau saya selesai masuk link baru kan sudah ada kolomnya, jadi tinggal saya klik 2 kali begitu, baru langsung ngetik. Mungkin jaringan mungkin. Iya. Jaringan, Kak. Nanti dicoba kembali, Kak. Daripada menunggu jaringan, Kak, dikerjakan duluan di ini, Kak. Di Word. Dikerjakan saya di Word dulu. Biar nanti terakhir itu, Kak. Saya Cek, Kak Ane. tidak bisa cuma pakai ini. Cuma pakai apa namanya? Chromebook. Jadi cuma saya tulis di kertas. Oh, siap. Iya. So, selesai tika Fatmawati punya. Belum. Oh, Masih iya dikerjakan sampai selesai sementara. yuk. Oh, iya, Ya, Kak. kalau begitu saya tulis saja di kertas, Kak ya. Iya, Kak. Nanti salin kembali kalau sudah bisa, Kak. Cek. Kak Ane punya sudah diketik di ini di spreadsheet Saya di langsung Google di Docs. spreadsheet, Kak. Iya. Iya. Oh, baru bisa. Saya langsung di spreadsheet-nya bisa. Oh, saya lihat dulu, Kak.
Cek Kak Ane. Ya, Kak Ane punya kalau pas saya tidak terbaca. Tidak terlihat. Bukan tidak terbaca. iya. 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 Ada ini saya sementara ngetik sih, tapi Di situ atau yang tunggu terlihat saya baru copy. Kak Reina. Tunggu, saya copy dulu. Saya punya ini jawaban ya. Saya copy ke Word dulu. Baru nanti saya masuk lagi. Oh iya, iya. Masuk ulang di link yang kedua, Kak. Jangan pakai link yang pertama Oke, itu. oke siap. Kok bisa saya menghilang ya? Iya. Saya juga ada lihat-lihat mana Kak Ane punya ini, dia bilang so sementara ada kerja. Padahal saya Di sementara sini ngetik terbaca. ini loh. Oh, iya. Di sini cuman Karen ini saya buka Karen punya langsung muncul apa jawabannya. Oke, Cuman Kak saya Ane punya keluar apa lagi kalau saya. begitu. Iya. Oke. Boleh minta lagi linknya Kak, di sini udah hilang. Soalnya tadi saya sempat terlempar. Oh, siap-siap. Sabar Kak. Berarti itu link yang tadi mungkin ya? Yang pertama ya? Iya. Kayaknya itu link yang pertama. Tunggu Kak. Saya bagikan Kak. Oke. Oke, sudah ada Kak? Belum ada? Oke, sudah, Belum? sudah. Ada? Sudah, Oh, oke. sudah. Iya, nanti masuk kembali di situ Kak. Sudah bisa terbaca Kak? Cuman Kak Ane sementara ini ada tapi tulisannya tidak muncul. Saya coba mengetik Kak. Sudah di copy? Itu ada. Udah, Oke. udah, Sudah ada. udah saya copy. Ada. Oke, Iya, siap. sudah. Sudah ada Kak. Mana Kak ini? Kak Fatma. Kak Fatma, cek. Cek Kak Fatmawati. Ya, Kak Fatma, kembali ulang di itu link. Kemudian ada link yang baru saya share. Masuk ulang di situ Kak. Siapa tahu jaringan itu kau punya. ya. Coba. Oke, siap. Karain, bagaimana Karain? Sudah Karain? Sementara Kak, sementara. Oke, siap. Siap.
Oke, saya beri waktu lagi 10 menit ya kakak-kakak ya. Bisa kakak-kakak? Kak Ane, Kak Marni, Kak Rein, Kak Fatmawati. Waktunya 10 menit lagi kakak-kakak ya. Cek Kak Ane. Kak Ane sudah mengerjakan yang Ya, nomor berapa? 2? ya masih di 2 ini Kak. Oh, siap. Kak Rein, cek Kak Rein. Sementara masih pengerjaan Di nomor nomor 3. Oh, siap-siap Kak Rein. Ada kendala kakak-kakak? Oke kakak-kakak. Masih ada 6 menit lagi kakak-kakak ya. Cek Kak Fatmawati.
Cek Kak Fatmawati. Sementara Kak ini sudah ada kendala lagi, sudah tidak bisa mengetik lagi. Sudah nomor 3. Kalau di sini Tika punya belum ada jawabannya. Bisa Kak Fatmawati Aduh. Ya, bisa mengetik. iya. Ini nomor 2 Kak, sudah tidak bisa lagi. Oh, Nomor nomor 2 2 lagi sudah Kak tidak ya. ada. Nomor 2 sudah tidak ada jawaban lagi ini. Sebenarnya sudah selesai, ada 2 poin. Iya. Ini sudah tidak muncul. Baru lagi sudah tidak bisa mengetik. Nomor 1 sudah. Kalau sama saya di tampilan nomor 1 Kak Fatmawati punya belum ada. Oh, Di sini yang nomor 1 sudah ada, Kak Ane sama Kak Rain sudah ada. Nah, atau saya share screen ya supaya kakak bisa lihat. oh iya, saya ketik lagi. Oh iya ya Bagaimana Kak. saya menulis? Ada kakak share screen. Ini Kak Ane punya sudah ada. Kemudian Kak Fatma, itu Kak sudah ada. Lanjut Karin juga sudah ada. Ini Kak. Kak Ane, Kak Fatma punya sudah ada. Masih ada 2 menit kakak ya. Di sini ini Karen punya nomor 4 Karen masih kosong di sini. Masih dilewati Kak. Yang Oh menurut masih saya masih dilewati. yang mudah. Oh Saya kerjakan siap. terlebih dahulu. Oke siap Kak Reynaldi. Kalau Kak Ane nomor berapa Kak Ane sekarang? Nomor 4.
Oke kakak, waktunya sudah habis ini. Oke, cek kakak. Waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Oke, jadi untuk mana saya screen dulu untuk materi. Sabar kakak. Jadi untuk analisis pertanyaan yang sementara kakak kerjakan itu waktunya sudah habis kakak. Jadi mana yang sudah kakak kerjakan itu yang saya akan bacakan. Kemudian untuk yang belum selesai nanti bisa dilanjut lagi kakak sambil saya membacakan yang siapa yang saya bacakan dulu. Kakak lain bisa lanjut mengisi pertanyaan yang belum terisi. Bisa kakak? Oke, jadi ini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi? Bagaimana saya menulis refleksi dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Itu nomor 1 Kak. Jadi di sini sudah ada untuk yang nomor 1 saya bacakan untuk ini. Di sini kalian jawab. Saya bacakan ke Ani sambil mengerjakan yang lain. Begitu juga kakak yang lain secara mengerjakan saya Baik, bacakan silakan, untuk Ani silakan. punya. Oke, jadi di sini Ani sudah memberikan pendapatnya. Saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 sesuai dengan pertanyaan pemantik yang sudah tertulis dalam setiap modul. Saya refleksi waktu yang pas dan tidak mengganggu aktivitas dalam proses mengajar saya di kelas. Refleksi yang saya tuliskan adalah segala sesuatu yang ditanyakan pada pertanyaan tematik tiap modul sesuai dengan keadaan atau tidak. Ini masih pertanyaan nomor 1. Fatmawati berikan jawabannya. Di sini Fatmawati menuliskan pendapatnya bagaimana saya menulis refleksi. Kemudian akan biasanya saya menulis refleksi apa saja. Di sini kita jawab nulis materi kembali, menganalisis pengalaman dan menyusun rencana. Saya menulis dalam rencana rencanakan. Ya, itu jawaban dari Kak Fatih. Kemudian Kak ini
Oke, di sini kalian telah menulis refleksi adalah cara yang bagus untuk memahami progres mengajar saya, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Saya menulis refleksinya pada akhir pembelajaran, minggu belajar atau waktu libur. Saya menulis tentang pemahaman terhadap bagi menerapkan konsep tersebut dan itu menurut Karin. Selanjutnya, Dia jajain semana? Mana? Duyur malu tapir nggak dini eh. Deh, mau kerawat mangka. Enjoy main. Enjoy kamu. cek kakak, terdengar suara saya? Ada Kak, ada. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan kedua kakak ya. Saya screen itu kakak punya jawaban. Sudah ada kakak? Sudah. Sudah ada kakak? Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Di sini ada Kak Ane. Saya bacakan jawaban Kak Ane. Perasaan saya selama saya menulis refleksi tentunya dengan perasaan yang senang, yang tenang dan rileks saja. Karena saya menulis sesuai dengan apa yang saya lakukan dan saya alami setiap hari dalam proses pembelajaran di sekolah bersama dengan murid-murid saya. Yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi adalah mereview kembali segala sesuatu yang saya hadapi dan saya lakukan setiap waktu. Sedangkan menurut Kak Fatmawati, saya sangat senang yang muncul dari pikiran saya hanya ingin memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya untuk Karein, untuk pertanyaan kedua, saya mungkin merasa terdorong untuk mengekspresikan diri dan menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk memfasilitasi peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Di sini sudah ada Karein lagi. Saya bacakan Karein punya. Peningkatan, saya mungkin merasa lebih terampil dalam mengekspresikan pemikiran dan pemahaman saya. Tantangan, saya masih merasa sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat atau merasa tidak yakin dengan apa yang saya tulis. Itu menurut Karein. Kemudian ada Kak Fatma. Di sini Kak Fatma telah menulis hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, yaitu dalam hal perkembangan terhadap pembelajaran PJOK di sekolah tempat saya bertugas. Itu menurut Kak Fatmawati. Selanjutnya menurut Kak Ane, untuk hal apa saja, di sini Kak Ane sudah menulis menurut saya hal yang sudah baik terkait dengan menulis refleksi adalah
saya dapat mengetahui perkembangan kompetensi dan kekurangan saya dalam segala hal terkait tugas saya sebagai guru. Dan yang menjadi tantangan saya terkait dalam menulis refleksi adalah dari segi membagi waktu saja. Selanjutnya ada pertanyaan keempat. Oke, jadi ini pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Di sini juga Kak Ane sudah menuliskan jawabannya. Dalam menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, saya merasa sangat terbantu karena saya bisa menggunakan rubrik tersebut sebagai panduan saya dalam menulis refleksi saya. Dan jika dinilai secara mandiri dengan menggunakan rubrik yang ada, tentunya dengan panduan rubrik yang sudah disediakan, saya lebih dengan mudah dan terbantu untuk menuliskan refleksi saya. Sedangkan menurut Kak Fatmawati, di sini Kak Fatmawati dalam menuliskan jawabannya, saya gunakan seperti menggunakan daftar nilai, tulis seperti rubrik penilaian. Selanjutnya untuk Kak Rein, di sini Kak Rein untuk nomor 4 masih dilewati. Dan saya bacakan untuk yang ke nomor 5, pertanyaan ke-5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan pemandu, tulis secara teratur, dan yang terakhir minta umpan balik. Itu jawaban dari Karen. Selanjutnya dari Kak Fatmawati untuk nomor 5 belum ya. Dan untuk Kak Ane punya nomor 5. Ini Kak Ane punya. Jadi Kak Ane telah menuliskan jawabannya dengan selalu menuliskan sesuai dengan keseharian yang kita lakukan. Keterampilan mengelola pikiran dan merangkai kalimat dengan baik. Selanjutnya ada nomor 6, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Di sini juga sudah ada Kak Ane dengan berkolaborasi bersama peserta diseminasi PKG PJOK yang lain serta berkolaborasi dengan rekan sejawat serta kepala sekolah di sekolah tempat saya bertugas. Dan saya bisa membantu rekan sejawat dan mencari referensi yang lain yang dapat membuat saya untuk mengembangkan kompetensi untuk kedepannya. Di nomor 6 belum. Untuk Karein nomor 6 juga belum. Jadi itu kakak-kakak. Jadi ada 6 pertanyaan. Kakak-kakak sudah jawab di Google Docs yang saya sudah bagikan. Nanti untuk kakak-kakak yang belum melengkapi, nanti dilengkapi saya kakak-kakak. Selanjutnya saya screen materi kakak-kakak ya. Ini untuk materi terakhir. Setelah dari situ, ini kakak-kakak. Mari berbagi refleksi. Jadi seperti apa yang sudah kita tuliskan di analisis tadi, kita sudah berbagi macam-macam refleksi dari 6 pertanyaan yang sudah ada. Kemudian slide selanjutnya, kelihatan kakak-kakak? Cek, kelihatan kakak-kakak? Ada Kak, ada. Ada? Ada. Oke. Ini pada akhir sesi,
pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Selanjutnya yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya kakak-kakak tiba di penghujung ya kakak-kakak. Jadi di slide terakhir terima kasih. Jadi untuk kakak-kakak terima kasih atas waktunya hari ini. Kita melakukan kegiatan tatap maya yang kesekian kalinya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ikuti kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua kakak-kakak ya. Saya izin stop share screen karena materinya sudah selesai. Untuk terakhir kakak-kakak, ini tinggal 3 lagi yang bertahan. Oke kakak-kakak, di akhir pertemuan kita kali ini, sebelum saya akhiri dengan doa, kita foto bersama kakak-kakak. Dimohon kakak-kakak bisa mengaktifkan kameranya. Silakan kakak-kakak. Siap. Tetap semangat, Silakan, tetap kakak. semangat. Biar Semangat. Semangat kak. Oke siap. Mohon bantuannya Ibu Ane. ya. Nanti kalau ada Mohon bantuannya ya. saya mau minta daftar tugas, yang sampai ada tugas yang saya lewati. Oh, Saya juga tidak iya. terlalu fokus di ini. Oke. Oke kakak-kakak, saya Semangat Kak foto Fasil bersama dengan dulu. anggota kelasnya ya. Ya siap. Tetap semangat kak. Saya izin foto bersama kakak-kakak ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, saya simpan dulu kakak-kakak. Sabar kakak-kakak, satu kali lagi kakak-kakak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terakhir kakak-kakak, paling terakhir. 1, Berapa sesi pakai ini, gaya Kak? kakak-kakak. 2, Mantap. 3. Oke. Semangat sampai akhir. Semangat sampai Semangat, akhir. semangat. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Dan terakhir, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dipimpin salah seorang peserta lagi. Bisa Karin? Insya Allah bisa, Kak. Oke, silakan Karin. Ya, terima kasih untuk mengakhiri tatap payah kita pada hari ini. Saya padu dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga dengan tatap maya kami pada hari ini berilah kemudahan kelancaran untuk kami bisa mengerjakan semua apa yang diperintahkan dalam LMS ini, ya Allah. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang Amin. maksimal. Dan insya Allah kami semua bisa lulus dengan baik dan 100%. Ya, terima Amin. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Amin. Doa yang Terima mendalam kasih itu, Kak. Karin. Ya, jadi saya stop record lagi kakak ya.